Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Admin sudah menjelaskan dan sudah memprediksikan di video kita yang kemarin dan telah sampai pada adegan dan momen seorang anak Hokage ke-7 yakni Himawari yang sedang mencoba menyerang sang Shinju laknat yakni Jura setelah dia marah dikarenakan melihat temannya yaitu Inojin dihabisi. Apa yang terjadi sama persis ketika momen Hinata yakni ibunda tercinta Himawari yang ditusuk di depan mata God Naruto oleh salah satu Pain saat ibunda Himawari itu mau menyelamatkan sang Hokage ke-7 Naruto. Dan inilah yang dilakukan Inojin yakni anak dari pasangan ketua Anbu dan istrinya yaitu Ino. Terlihat dia Inojin refleks bergerak untuk membantu Himawari akan sangat disayangkan yang dia lawan adalah seorang pecahan Jubi yang mana pada akhirnya Inojin terbunuh atas insiden tersebut. Bagi sebagian fans ini adalah sebuah kesedihan dan tetapi bagi sebagian yang lain insiden ini adalah sesuatu yang tepat untuk membuat Himawari bereaksi dan berperan besar dalam momen ini. Kemudian adegan pun diawali dengan seorang pemimpin Anbu yakni Sai yang berlari. Kemudian dia dan anggota Anbu sudah sampai lebih dulu di lokasi Sarada berada. Melihat hal itu Sai langsung bertanya kepada Konohamaru dengan berkata di mana anakku dan apa yang telah terjadi kepadanya. Seketika Konohamaru sontak kaget sambil bertanya balik kepada Sai Inojin dia tidak pernah ada di tempat ini alias sedang mencoba untuk membuat salah satu penyusup untuk segera keluar dari desa. Lalu Sai menjawab ini adalah keadaan yang sangat darurat dan saya mendengar kabar dari ibunya bahwa keadaan tim 10 sedang memburuk bersama penyusup itu. Saya harus segera ke sana untuk melihat mereka dan semoga saja tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian Sumire dan Sarada juga terlihat sangat terkejut dan kaget setelah mendengar bahwa terjadi sesuatu di tempat Inoshikacho berada. Nah, ketika saya ingin pergi ke tempat mereka, seketika dia langsung dihadang oleh seorang Shinju laknat yakni Hidari yang tentu saja takkan pernah sudi bila Sai menyusul ke tempat Inojin. Dengan ekspresi muka yang kudu ditabok, Hidari berkata, jangan mengharap kalian semua bisa pergi dari tempat ini dan sekarang tak ada jalan untuk melarikan diri selain kalian harus bertarung melawanku. Terlihat Sai dengan ekspresi muka yang serius, Sai lalu berkata dalam hatinya, sialan orang ini benar-benar terlihat seperti Uchiha Sasuke, tapi mata itu jelas adalah masalah bagi kami semua. Ketika sedang saling bertatap muka sayang mereka tidak ciuman lalu tiba-tiba muncul sebuah limiter dari depan mereka dan seketika itu seorang Hidari sambil mengarahkan Chidorinya kepada kepala Anbu tersebut. Seketika saja Sai menangkisnya dengan golok sambil menyerang balik dengan menendang kepala Hidari. Lalu Konohamaru mencoba membantu dia dengan memberikan sebuah serangan menggunakan sebilah kunai. Hidari lalu kemudian melihat ke arah Konohamaru sambil tersenyum dan memasukkan lengannya ke dalam limiter miliknya itu. Tanpa sepengetahuan dari Konohamaru, tangan dari Hidari kemudian langsung muncul di tubuh Konohamaru lalu kemudian memegang kerak baju dari guru tim 7 itu. Sontak saja Sarada yang melihat hal itu langsung berteriak memanggil namanya, sementara itu Sumire diam-diam berlari sambil melemparkan beberapa shuriken. Sungguh menarik karena Sumire dikenal sebagai salah satu shinobi yang berbakat dan pandai dalam menggunakan beberapa senjata shuriken. Dia mampu mengarahkan beberapa kunai miliknya yang kemudian langsung mengenai lengan Shinju Hidari. Kemudian Konohamaru juga memaksa untuk keluar dan melepaskan dirinya dan dia akhirnya terlepas karena Hidari dipaksa harus mundur. Sementara Sai yang saat ini masih menahan Chidori, Hidari tak menyangka bahwa Shinju laknat tersebut bisa melakukan serangan secara bersamaan. Kemudian adegan pun berpindah terlebih dahulu kepada sosok Kurama yang sedang mencoba menambahkan lagi sedikit cakranya kepada Himawari. Kemudian dia berkata, kau harus bisa memanfaatkan cakraku dan kekuatanku, kau harus melakukannya secara perlahan-lahan.
Ketika sedang berbicara demikian, Shinjujura langsung berbalik arah sambil melancarkan Bijudama dari mata yang sebelah kanannya. Lalu Kurama dari dalam tubuh Himawari kemudian menyuruh Himawari untuk menghindari serang itu. Akan tetapi Himawari tidak menghindar dikarenakan dia langsung mengaktifkan Juken untuk menahan Bijudama tersebut. Kemudian ekspresi Jura terlihat sangat terkejut sambil berkata, sial, bocah itu hanya menahan menggunakan lengannya saja. Mungkinkah itu salah satu kekuatan berbeda dari Kyuubi? Sembari Jura terlihat terkejut melihatnya, Kurama juga memuji tindakan Himawari karena telah berani menggunakan kekuatan khas dari klan Hyuga yang menahan Bijudama tersebut. Dan kemudian Kurama berkata, itu luar biasa bagimu, akan tetapi mungkin saja tekanan cakrakulah yang membuatnya menjadi lebih kuat. Itu sudah bagus karena seperti ucapanku sebelumnya, hanya kaulah salah satunya yang harus melakukan sesuatu terhadap kekuatanku. Manfaatkanlah dengan baik dan kau dipastikan akan bisa lebih mahir serta dapat melampaui ayahmu sendiri. Kemudian setelah menahan Bijudama tersebut menggunakan Juken, Himawari lalu mengarahkan Bijudama Jura ke atas udara dan seketika meledak di atas sana. Shinjujura kemudian turun ke bawah sembari membuat beberapa jebakan dari Mokuton miliknya. Tetapi Hima dapat menghancurkan jebakan yang dibuat Jura itu sehingga beberapa rencana Shinjujura memang nampak berantakan sekali. Lalu Himawari berhasil mendekati tubuh Jura yang mana dia lalu ingin menyerang secara langsung dan cepat. Akan tetapi Jura memiliki mata Rinnegan sehingga dia dapat melihat serta mendeteksi pergerakan dari Himawari itu. Momen ini begitu sama seperti ketika ayahnya yang dikendalikan Kurama saat melawan Pain pada waktu itu, di mana Pain mampu melihat serta menghindar dari semua serangan-serangan Naruto. Nah, melihat Jura berhasil menghindari serangan Himawari, Kurama kemudian seketika mengingat ketika dia menghadapi Pain dengan mata yang sama yakni Rinnegan. Dengan ekspresi wajah yang tersenyum, Kurama lalu berkata, ini semua benar-benar mengingatkan aku pada waktu itu. Tak kusangka dan tak kuduga bahwa aku akan melakukan pertempuran ini lagi dengan anak ini, dan sekarang apa yang sedang kau lakukan, Naruto? Kemudian Kurama mengingat Naruto juga karena selama ini mereka tak bertemu lagi setelah insiden kematiannya. Setelah itu kemudian Hima dan Jura beradu silat atau bisa dibilang taijutsu yang seketika membuat tempat itu sedikit hancur berantakan. Lalu salah satu tim sensor Konoha diperlihatkan sedang menghubungi Shikamaru serta melaporkan jika kepala Anbusai beserta anggotanya dihadang oleh penyusup yakni Hidari. Kemudian sambil emosi Shikamaru menjawab dan berkata, brengsek, apakah tak ada jalan lain agar mereka bisa lolos dari tempat itu? Kita harus secepatnya mengirim bala bantuan lagi ke lokasi tim 10 yang mana sekarang ini mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Shikamaru kemudian menghubungi Kawaki dan bertanya apakah mereka telah sampai di lokasi tim Inoshikacho atau belum. Dalam posisi terbang, Kawaki kemudian menjawab, kami segera sampai di sana dan jika boleh bertanya apakah terjadi sesuatu pada Inojin. Karena kalian tampak begitu khawatir kepadanya sehingga ini juga membuatku mengkhawatirkan Himawari. Kemudian Shikamaru menjawab dengan mengatakan tak ada waktu untuk menjelaskannya kepadamu Kawaki karena aku juga sedang menunggu kabar tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Kawaki lalu terlihat sangat kesal dan segera langsung fokus kembali. Sementara itu, di tengah-tengah perjalanan dia melihat katak kecil milik Boruto yang sedang mengawasi. Seketika itu Kawaki jelas sangat terkejut dan beranggapan jika katak itu mungkin mengetahui sesuatu. Kawaki kemudian turun ke bawah yang membuat Delta sontak terkejut dan sedikit marah dan kesal kepadanya serta melihat Kawaki langsung menyerang katak itu. Merasa dia dalam bahaya, katak tersebut kemudian melaporkannya kepada Boruto jika dia sedang kedatangan tamu tak diundang dan pulang pun tak mesti diantar yakni si kampret Kawaki yang membuat buruk keadaan nih. Kawaki yang tadi mengaktifkan Sukuna Hikona lantas berhenti sembari memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. Kemudian dia berkata katak itu berhasil kabur setelah melihatku dan ada kemungkinan sekali-kalu dia pergi kembali kepada tuannya, yakni Boruto. Delta kemudian sontak bertanya, tapi sekarang bukannya kita hanya pergi ke tempat Himawari? Kawaki pun menjawab, kau benar, namun aku hanya berpikir sejenak saja setelah melihat katak itu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita dan jangan pernah mengeluh lagi di dekatku. Kawaki lalu terbang kembali dan kemudian adegan pun memperlihatkan kepada Shikadai dan Chocho. Di tengah tangisan atas apa yang menimpa temannya Inojin, Shikadai pun akhirnya menjawab kembali komunikasi dari ayahnya.
Lalu Shikamaru berkata, akhirnya kau terhubung dan apa yang sebenarnya telah terjadi di situ. Kemudian Shikadai menjawab ayahnya dengan berkata musuh telah berhasil melukai Inojin sehingga membuatnya benar-benar dalam keadaan yang memburuk untuk diketahui. Cepat kirim tim medis ke sini, kami benar-benar membutuhkan mereka ayah. Shikamaru langsung kaget, begitupun Ino yang juga terhubung dengan Shikadai. Ino lalu ingin pergi ke sana juga tetapi Shikamaru masih menahannya karena dia percaya jika Kawaki akan segera tiba di tempat mereka berada. Lalu kemudian adegan memperlihatkan pertarungan sengit antara Himawari menghadapi Jura. Himawari begitu berani menyerang Jura menggunakan taijutsu yang dikombinasikan dengan cakra dari Kurama. Hima kemudian menyerang titik buta Jura tetapi Jura berhasil menangkap tangan Hima dan perlahan-lahan dia membungkus lengan Himawari dengan mokuton miliknya. Melihat itu Hima langsung mengamuk dengan membuat cakra. Kurama langsung membara menghancurkan itu. Lalu Kurama dari tubuh Himawari berkata, bagus, hancurkan dia dan jangan pernah untuk menahan emosimu. Kemudian setelah beberapa saat muncullah sang legenda Sanin yakni Tuan atau Nona ya admin menyebutnya, yaitu Orochimaru di lokasi tim 10 dan dia langsung bergerak merangkul seorang Inojin. Dengan ekspresi yang sangat kaget Shikadai bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda mempunyai sesuatu untuk menyelamatkannya Tuan Orochimaru? Kemudian Orochimaru tersenyum sambil berkata, aku tidak tahu apakah ini dapat membantu, akan tetapi aku akan mencoba sebisa mungkin. Nah kawan, di sini menurut pendapat admin orang pertama yang akan berusaha menolong Inojin adalah Orochimaru. Mungkin momen ketika Kabuto pernah menyelamatkan nyawa Sasuke setelah ditusuk oleh Madara yang dicoba ulang kembali dengan seorang Orochimaru menggunakan kekuatan tubuhnya Orochimaru. Kemudian berusaha menutup kembali luka Inojin tersebut. Kemudian Orochimaru berkata Kabuto pernah melakukan itu kepada Sasuke dan mari kita berharap bahwa aku juga bisa melakukannya juga. Sementara itu seorang Kurama mengatakan kepada Himawari bahwasanya dia ingin Himawari menggunakan kekuatan Bijudama juga. Lalu Kurama berkata aku ingin kau melakukannya juga dan mungkin ini tak akan sempurna tetapi yang pasti paling tidak kau bisa melepaskannya. Kemudian Himawari yang dalam keadaan marah lalu mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Kyuubi itu. Ternyata dia menyuruh Himawari untuk mengeluarkan Bijudama. Awalnya Himawari tak mengerti cara melakukannya akan tetapi perlahan-lahan cakra Kurama tersebut berkumpul di depan wajahnya. Dan setelah beberapa saat cakra Bijudama kemudian terkumpul di mana dia berdiri di depan Jura. Lalu Jura seketika kaget dan begitu panik karena serangan itu hanya berjarak 1 meter dari dirinya. Namun setelah mengaktifkan Bijudama tersebut adegan ternyata tiba-tiba harus bersambung di sini dulu. Mungkin itulah informasi yang bisa admin berikan kepada kalian. Masih terlalu banyak prediksi serta hal-hal lainnya yang akan admin bahas di video mendatang. Dan jika kalian semua suka dengan konten-konten yang seperti ini, jangan lupa terus stay di channel ini dan terus mendukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, jangan lupa juga itu udut sampurna milnya dimatikan agar tidak membakar tangan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Yang sudah subscribe admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin.